dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Connect 360. Perkembangan teknologi yang inovatif, inklusif, dan juga bermanfaat harus dibarengi juga dengan pemanfaatan yang optimal, positif, serta aman. Nah, selaku masyarakat yang gemar sekali bermedia sosial, tentunya harus memahami pentingnya keamanan berselancar di ranah digital. Dan ada sejumlah dampak negatif juga dalam bermedia sosial. Salah satunya kasus penipuan online, kejahatan siber, dan juga ada berita hoax. Lalu apa saja yang harus dipersiapkan agar data pribadi kita terhindar dari dampak negatif dalam bermedia digital? Kami akan membahasnya bersama dengan Doni BU selaku Dewan Pengarah Siber Kreasi. Pak Doni, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini dalam Connect 360. Apa kabar Pak Doni? Baik Mbak, selamat sore, salam sehat semua Mbak. Salam sehat juga Pak Doni. Nah, ini kalau kita bicara soal literasi digital nasional, ada banyak hal ya yang sebenarnya kemarin-kemarin juga sempat kita bahas begitu. Tapi yang paling utama dan juga sering muncul di permukaan ini adalah permasalahan kerahasiaan data pribadi yang banyak sekali akhirnya diperjualbelikan. Banyak juga data-data kita yang akhirnya kalau kita lihat banyak kasus gitu ya, terutama dari industri keuangan, misalnya kita tahu bahwa ada kasus e-hack, kemudian juga kita lihat ada kasus Tokopedia yang katanya datanya diperjualbelikan pada saat merger Goto misalnya begitu, atau banyak sekali data jutaan atau ratusan juta data orang Indonesia di BPJS Kesehatan misalnya yang bocor begitu. Nah, kalau bicara soal kerahasiaan dan juga data pribadi ini bagaimana Pak sebenarnya? Kok kayaknya sistem keamanan siber kita sangat lemah, dan bagaimana caranya agar kita bisa menjaga data pribadi kita agar tidak bocor dan disalahgunakan? Ya Mbak, terima kasih sebelumnya. Jadi memang kalau bicara soal sistem informasi, ya, yang pertama kali memang kita harus pahami adalah walaupun ini bukan bermaksud untuk excuse ya, tapi memang tidak ada sistem informasi yang akan aman 100%. Yang bisa dilakukan adalah upaya untuk melakukan beragam cara. Di sini kita bicara sebenarnya ada beberapa hal. Kita bicara man-nya dulu, kita bicara metodenya, kita bicara mesinnya, seperti itu. Jadi dalam artian pada saat kita bicara keamanan informasi, ini kita akan bicara metode, dalam artian prosedur. Apakah prosedur yang dibangun sudah dijalankan dengan baik? Kita akan bicara man di sini kita akan lihat apakah orang yang melakukan prosedur-prosedur tersebut adalah orang yang memang memiliki kompetensi, orang yang memiliki pengalaman yang cukup, orang yang memiliki keahlian-keahlian yang memang dibutuhkan. Di sini kita juga akan bicara soal mesin ini dalam artian apakah misalnya servernya, apakah teknologi yang dipakai ini memang mengikuti perkembangan zaman dan segala macam. Artinya setidaknya 3 komponen tersebut jika dilakukan secara optimal akan dapat mengurangi risiko terhadap kebocoran data suatu sistem. Nah, kalau salah satu saja misalnya lemah atau weakest point-nya di salah satu titik, misalnya orangnya nggak capable, tapi misalnya orangnya capable tapi servernya atau sistem yang dipakai itu tidak update misalnya, atau misalnya servernya update yang terbaru misalnya, terus orangnya berpengalaman tetapi lupa nyalain salah satu prosedur, maka tentu ini akan yang terjadi adalah risiko-risiko kebocoran data. Dan ini yang kemudian memang terus kalau di Kementerian Kominfo bersama BSSN, ini yang kemudian selalu kita lakukan upaya-upaya mitigasi. Jadi setiap kasus yang terjadi memang dilakukan upaya mitigasi untuk mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana pencegahan supaya ini tidak berulang. Seperti itu, Mbak. Oke, menarik ya kalau kita bicara soal mitigasi ini Pak. Kalau sampai sejauh ini apa yang sudah dilakukan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi ini Pak? Karena kita lihat kayaknya gampang sekali begitu ya, data pribadi misalnya bocor di Indonesia. Apa yang salah mungkin dengan ini? Apakah awareness masyarakat yang masih kurang tahu mengenai bagaimana menjaga data pribadi, etika bermedia sosial misalnya, atau memang kondisinya keamanan siber kita yang memang sangat lemah saat ini?
Jadi ada beberapa hal, Mbak. Jadi misalnya kita bicara keamanan siber, eh, kalau dikatakan lemah, enggak juga. Karena memang kita mesti harus melihat sekali lagi, ada beberapa hal yang tetap terus kita kita coba untuk identifikasi dan mitigasi tadi beberapa kasus ya yang terkait dengan misalnya BPJS dan beberapa lainnya. Dan begitu ada kasus juga misalnya ada bocoran di sejumlah merchant online seperti itu juga langsung kemudian dilakukan upaya-upaya untuk segera menutup hulu yang terjadi. Ini kalau kita bicara kebocoran data pribadi dalam skala korporasi. Tadi Mbak juga menyebutkan misalnya ada bicara soal kebocoran-kebocoran soal yang terkait dengan awareness atau pemahaman masyarakat. Ini adalah bicara kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi yang sifatnya personal atau individual. Jadi kadang-kadang juga kita sebagai pemilik data pribadi itu kurang paham bahkan bahwa misalnya data pribadi kita itu misalnya nama, nomor telepon, NIK, email dan segala macam itu data pribadi yang mesti dilindungi. Atau misalnya hasil PCR misalnya atau data vaksin kita itu juga data pribadi yang harus kita jaga. Nah kadang-kadang kita nggak ngeh juga apakah kita kemudian memposting konten-konten data pribadi kita ke tempat lain atau kita secara tidak sadar ataupun sadar memposting konten-konten yang berisi data pribadi orang lain ke tempat lain. Nah kalau ini kita di sini bicaranya literasi. Jadi bicara soal privasi dan keamanan data digital, keamanan data pribadi digital, ini kita bicara apakah ini mau bicara soal tadi di level korporasi ataupun di level stakeholders yang lain yang lebih besar, pengelolaan data pribadinya ataupun dari sisi individu. Ini yang kita lakukan secara bersama-sama. Nah kalau dari sisi individu, dari sisi personal ini yang kemudian kita gunakan pendekatannya literasi digital seperti itu. Nah, baik. Ini menarik ya. Kalau bicara soal literasi digital nih, Indonesia harus makin cakap digital. Sementara dari 272 lebih masyarakat Indonesia ini banyak juga yang menggunakan media sosial. Bahkan memang ini adalah pasar yang sangat besar dari sisi digitalisasi. Nah, bicara soal program ini Pak, apa saja sih sebenarnya yang memang dilakukan dalam program ini dan apa saja kurikulumnya dan apa backgroundnya Kominfo beserta GNLD Siberkreasi melakukan kegiatan Indonesia Makin Cakap Digital ini? Ya Mbak, jadi kita sebenarnya mau nggak mau sekarang, nggak cuma Indonesia, tapi dunia ini didorong untuk melakukan transformasi digital. Ada percepatan untuk melakukan atau mengubah budaya kita bekerja, belajar, ataupun bertransaksi dan bekerja itu secara digital. Percepatan ini kan salah satunya terdorong oleh pandemi ya. Pandemi ini COVID-19 ini membuat sebisa mungkin apapun dilakukan secara digital. Namun memang percepatan ini awal-awalnya tidak dibarengi dengan program-program yang masif, terstruktur begitu ya, terkait dengan kapasitas sumber daya manusianya. Jadi kalau kita bicara alat, gadget, seperti itu gadget makin lama makin murah. Kita bicara akses internet makin lama makin terjangkau. Pemerintah juga terus memastikan wilayah 3T misalnya itu semakin banyak yang sudah mulai tercover dengan sinyal 4G. Nah, bicara sumber daya manusianya ini yang kemudian Kementerian Kominfo bersama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi ini melakukan pendekatan yang sifatnya investasi jangka menengah sampai jangka panjang, yaitu pendidikan. Atau kita bilang namanya literasi digital. Jadi kita misalnya tadi sudah disampaikan, memang campaign yang kita pakai spiritnya adalah makin cakap digital. Artinya kita ingin membawa semua orang itu untuk bisa menggunakan teknologi ini secara baik dan benar, produktif dan juga positif. Dan ini memang informasi, kontennya, materi dan segala macam ini kita bagi dalam berbagai pilar. Di situ ada pilar-pilar misalnya
kalau kita bilang kurikulum ya, secara sederhana itu ada yang bicara tentang security atau keamanan digital, ada yang bicara soal etika, ada yang soal budaya digital, dan juga ada bicara soal keahlian digital, itu yang sangat basic. Nah, 4 pilar inilah yang kemudian sudah kita buatkan modulnya, bisa di-download gratis, bisa dipakai, disebarluaskan, dan itu kita letakkan di di situs di info.literasidigital.id. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita dalam segmen selanjutnya. Lihat data gitu ya. Saya tadi sempat berbincang dengan BSSN gitu. Katanya ini kalau misalnya dilihat dari serangan siber di tanah air sendiri, ini hampir 495 juta. Artinya hampir 500 jutaan gitu kalau dilihat dari tahun 2020. Kemudian juga angkanya naik begitu di tahun 2021. Kalau data dari Kominfo sendiri seperti apa soal serangan siber di sini di tanah air ini, dan rata-rata ini kenapa sih banyak yang menyerang, tujuannya apa, kemudian apakah memang dari luar negeri atau dari Indonesia sendiri, seperti apa? Adakah catatan Kominfo soal ini? Ya Mbak, jadi kalau mungkin juga kita perlu ingat bersama untuk tusi yang terkait dengan keamanan siber, memang itu sudah sangat baik ditangani oleh kawan-kawan BSSN, sehingga kalau bicara data dan pencatatan tentu saja kita tetap mengacunya kepada apa yang sudah disampaikan kawan-kawan di BSSN. Kemudian misalnya mengapa kemudian kok Indonesia tinggi sekali menjadi target serangan siber? Jadi sebenarnya pertama tentu saja bicara dari total pengguna internet di Indonesia ini kan cukup masif ya, walaupun kita masih di bawah China dan India kurang lebih, tapi kita punya 202 juta, mungkin sekarang sudah lebih, karena tahun lalu itu awal tahun lalu pengguna internet Indonesia itu 170-an juta, sekarang sudah 202 juta, mungkin sekarang sudah lebih ya. 202 juta pengguna internet Indonesia, inilah yang kemudian secara numbers kalau mau dipakai rasio, tentu saja semakin besar jumlah pengguna internetnya, semakin besar juga kemungkinan ada hole, ada titik-titik lemah di penggunaannya. Jadi misalnya begini, misalnya saja dari 202 juta pengguna internet Indonesia ini mungkin sebagian besar pakai komputer yang di rumah, atau mungkin pakai laptop sendiri, atau pakai gadget sendiri, ataupun gadget yang milik kantor dan segala macam. Nah, kita harus pahami bahwa gadget itu mau apapun bentuknya, mau laptop, mau desktop ya, mau handphone segala macam, itu adalah tempat yang paling rentan untuk kemudian disisipi malware misalnya. Atau malware ini adalah maliciousware, artinya software-software yang berbahaya, yang mungkin karena orang aku pengen install atau dikirimi oleh video yang lucu atau game yang lucu, lalu kita main sembarangan install, lalu tanpa sadar itu sebenarnya kemasukan virus, kemasukan Trojan horse, software-software untuk curi data. Nah, inilah yang kemudian karena memang jumlah pengguna internetnya banyak dan memang kita terus develop ya pengetahuan mereka tentang digital security. Nah, ini yang kemudian juga menjadi sasaran bagi pihak-pihak luar untuk mencari kelemahan-kelemahan dari sistem yang ada. Jadi inilah yang terus kita dorong sebenarnya. Kalau misalnya salah satu pilarnya itu tadi kita bicara pilarnya adalah tentang keamanan siber di situ. Jadi Mbak, kenapa Indonesia kok tinggi sekali angkanya? Ya karena pengguna internetnya tinggi. Kenapa banyak kasus-kasus yang terjadi kemudian kok tetap bisa kebobolan segala macam? Inilah yang PR bersama Mbak, karena sekali lagi kita bicara keamanan siber ini nggak cuma bicara alatnya, nggak bicara cuma prosedurnya, tapi juga kapasitas sumber daya manusianya ini terus didevelop oleh teman-teman Kominfo bersama Siber Kreasi.
Oke, baik. Nah, kalau bicara soal kerjasama, ya, Kominfo tentu saja tidak bisa sendirian, atau BSSN juga tidak bisa sendirian. Tentu saja harus ada stakeholder dan juga masyarakat yang harus tetap bekerja sama dengan pemerintah saat ini, agar masalah data pribadi ini juga tidak gampang bocor begitu. Ada Dukcapil, Pak Doni. Ini kan juga sering juga menjadi pertanyaan masyarakat begitu. Sejauh mana misalnya Dukcapil ini bisa melindungi kerahasiaan data pribadi lalu bisa berintegrasi dengan Kominfo. Nah, terkait dengan hal ini, bagaimana akhirnya menumbuhkan kesadaran masyarakat? Bagaimana akhirnya bisa mengintegrasikan seluruh data, kemudian mengamankan data-data seluruh rakyat Indonesia ini dengan terintegrasi begitu? Apa yang harus dilakukan? Apa inputnya mungkin? Ya, jadi memang kalau bicara tentang misalnya data pribadi yang terkait dengan data kependudukan misalnya, tentu saja ada data pribadi lain yang terkait dengan data kesehatan. Ini selama ini memang yang mengampu data-data tersebut, keamanan data tersebut adalah di sektor. Misalnya kalau terkait dengan data kesehatan itu tentu di Kementerian Kesehatan. Kalau bicara tentang data kependudukan tentu saja di Dukcapil. Tetapi sekarang memang semuanya serba online. Memang kita dorong online. Nah, untuk bicara online, maka kemudian salah satu peran Kominfo adalah memfasilitasi adanya dialog-dialog dan pembangunan kebijakan yang terkait dengan pengendalian data pribadi tersebut. Inilah mengapa kemudian kalau misalnya ditanya apakah ada rembuk begitu ya antara kementerian lembaga untuk memastikan data-data pribadi masyarakat apapun bentuknya, kesehatan, kependudukan dan segala macam itu, keuangan segala macam itu memiliki kebijakan atau policy yang integrated. Iya, ini kita lakukan. Makanya di lead oleh Kementerian Kominfo, kita terus mematangkan dan memastikan RUU Perlindungan Data Pribadi. Jadi RUU Perlindungan Data Pribadi ini sekarang sudah masuk ke fase-fase akhir pembahasan dengan kawan-kawan di Komisi 1 DPR. Memang ada beberapa isu yang masih harus disamakan persepsinya antara pemerintah dengan Komisi 1, tetapi kami kok yakin ya kalau jika kita memang perspektifnya adalah kepentingan masyarakat Indonesia yang lebih luas, tentu saja penyelarasan gagasan maupun penyelarasan ide-ide yang selama ini mungkin belum sempat bersesuaian ini bisa dipercepat. Jadi betul Mbak, jadi selain literasi digital yang kita lakukan bersama kawan-kawan siber kreasi, tapi juga secara kebijakan kita akan memastikan adanya RUU Perlindungan Data Pribadi dalam secepat-cepatnya, dan ini terus rembuk dengan kawan-kawan Komisi 1, begitu Mbak. Baik, ini kita tunggu bersama Pak Doni bagaimana akhirnya nanti regulasinya juga bisa semakin dimatangkan gitu dan juga diketok palu oleh DPR dan juga pemerintah. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita akan bicara soal apa saja sih aplikasi pendukung implementasi dari kegiatan. Kembali bersama kami dalam Connect 360, saya masih bersama dengan Pak Doni. Pak Doni, ini materi dan kurikulum dari program literasi digital nasional ini apa saja sih Pak? Kemudian juga sudah sampai mana programnya dijalankan? Baik Mbak, jadi memang sekali lagi kurikulum ini bisa diunduh sebenarnya oleh masyarakat itu di situs di info.literasidigital.id, sekali lagi di atau http://info.literasidigital.id. Jadi ini materi-materi ini banyak Mbak, tapi kita clustering dalam empat pilar begitu ya. Pertama tadi kita bicara tentang ada keamanan siber di situ, kita bicara budaya digital di situ. Kemudian kita ada keamanan digital, ada budaya digital di situ, kemudian ada keahlian digital ini yang paling mendasar di situ, dan memang sejumlah hal kalau kita akses ke website tersebut, ini juga ada sejumlah pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti secara gratis, secara mau secara daring, dan ada beberapa kegiatan yang kita tengah siapkan secara onsite. Jadi kalau kita masuk situ Mbak, jadi itu materi-materinya sudah bisa dikatakan lengkap, mau
bicara keamanan sibernya ada, mau bicara soal budayanya ada, mau bicarakannya ada, mau bicara etikanya ada. Itu sudah dalam bentuk modul-modul. Nah, modul-modul ini kemudian kita turunkan dalam berbagai program pelatihan. Ada ratusan program pelatihan yang bisa diikuti. Sementara ini masih secara online karena memang ini kita kan sedang fase pandemi. Itu bisa didaftar, mau fotografi bisa, mau bicara UMKM dan segala macam itu di situs info.literasidigital.id. Dan ikuti dan gratis, modulnya tersedia. Nah, yang kita akan dorong lagi sebenarnya adalah kerjasama mengembangkan turunan dari materi yang ada selama ini. Jadi misalnya ada kampus, ada komunitas, atau siapapun, mau dong bikin kegiatan di kampus kami, mau dong bikin kegiatan di komunitas kami, atau komunitas kami ingin bikin pelatihan segala macam, boleh nggak pakai materi-materi yang ada di info.literasidigital.id tadi? Boleh, silakan. Boleh nggak kita sesuaikan dengan kebutuhan di daerah atau komunitas tertentu, silakan. Boleh nggak misalnya Siberkreasi atau Kominfo menghadirkan narasumber di kegiatan-kegiatan ini yang nanti misalnya kita fasilitasi narasumbernya mau siapa dan segala macam dengan senang hati. Jadi artinya apa? Secara modul kurikulumnya itu ada, itu yang pertama. Modulnya ada, pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti secara gratisnya ada, dan itu bersertifikat, nggak usah khawatir, mengajarnya juga berkualitas. Dan bahkan kalau mau kolaborasi, bikin pelatihan mandiri gitu ya, dengan kami fasilitasi misalnya narasumber atau apapun yang dibutuhkan untuk bisa menjangkau itu bisa dilakukan. Baik. Gitu. Oke, terima kasih Pak Doni untuk diskusi pada malam hari ini. Semoga semakin banyak masyarakat yang akhirnya sadar ya bagaimana menjaga data pribadi dan juga terutama pemerintah ya dan Kominfo beserta stakeholder yang terus mengembangkan inovasi untuk tetap menjaga keamanan siber dan juga kedaulatan siber di tanah air. Terima kasih Pak Doni, salam sehat selalu, sampai jumpa kembali.